Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton dimanapun Anda berada. Selamat datang di Daim Podcast. Bersama saya Muhammad Dosyah akan menemani Anda selama video ini berlangsung. Daim Podcast merupakan segmen dari channel Daim TV yang mana Daim Podcast ini sebelumnya sudah banyak mendatangkan tamu-tamu, mulai dari para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, serta baru-baru ini kita akan mendatangkan santri yang memiliki kisah inspirasi dan menggugah semangat kita dalam belajar. Daim Podcast, Daim TV juga sudah banyak mengupload video konten-konten yang mana konten-konten ini berisikan kajian-kajian ilmu agama, terutama taklim guru besar kami Al-Habib Abuya Ahmad Zaki bin Muhammad Ridha bin Yahya. Jadi para penonton jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian, kepada sahabat-sahabat, kerabat serta keluarga para penonton. Jadi para penonton, pada malam ini kita kedatangan tamu salah seorang santri yang mana kisah perjuangannya untuk masuk ke pondok pesantren Darun Naim ini sangat luar biasa. Bagaimana kisah perjuangannya? Langsung saja kita berbincang-bincang dengan orang yang bersangkutan, yaitu Hamid Rizal Fakhri. Bagaimana kabarnya Hamid? Alhamdulillah sehat walafiat. Bisa tolong perkenalkan diri Hamid ke para penonton? Ya. Selamat malam para penonton. Perkenalkan, nama saya Hamid Rizal, asal dari Natuna, Kepulauan Riau, dan saya di sini sebagai pelajar dari Pondok Pesantren Darun Naim. Hamid, saya ingin menanyakan sesuatu. Hamid ini kan dari Natuna, Hamid. Ya. Dari Natuna ke Pontianak ini kan sangat-sangat amat jauh. Jadi bagaimana nama Darun Naim ini bisa kedengaran sampai ke Natuna, Hamid? Ya, kalau untuk mendengar Pondok Pesantren Darun Naim, kebetulan juga saya mempunyai sepupu yang kebetulan dia adalah alumni dari Pondok Pesantren Darun Naim. Alumni Pondok Pesantren Darun Naim. Ya. Jadi setelah saya melihat sepupu saya yang ketika pulang dari pondok pesantren, yang cara-cara bergaul dengan masyarakat dan akhlaknya yang baik, yang membuat saya termotivasi untuk bisa menjadi santri Darun Naim. Jadi motivasi Hamid untuk masuk ke pondok pesantren itu dari sepupu Hamid. Ya. Yang saya dengar dari para santri dari Natuna di Darun Naim ini, bahwa Natuna itu terdiri dari banyak sekali pulau, mulai dari pulau yang terpencil dan pulau yang besar. Jadi Hamid ini termasuk pulau yang mana, Hamid? Pulau terpencil atau pulau yang besar? Ya, betul. Memang Natuna mempunyai kota yang pulaunya besar dan sebagian ada pulau yang kecil. Dan kebetulan saya sendiri berada di pulau yang paling kecil, bisa dikatakan pulau yang paling kecil. Paling kecil itu? Ya, soalnya luas pulau saya bisa dihitung sekitar 500 hektar dan penduduknya pun hanya terada pada bagian pesisir pantai di depan pulau, dan di belakang pulaunya tuh biasanya kosong dan tempat nyantai-nyantainya para remaja. Jadi Mit, biasanya kan kalau pulau terpencil itu kan minim atau kurang yang namanya fasilitas dari listriknya atau dari ekonominya. Jadi kalau Pulau Hamid itu sendiri itu apa yang minim dari Pulau Hamid itu? Kalau dari pulau saya sendiri itu biasanya faktor utama yang dipermasalahkan dari dulu sampai sekarang yaitu masalah listrik. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih yang memerlukan listrik, sedangkan tempat saya ini listriknya hanya menyala sekitar bisa dikatakan 14 jam dari pukul 5 sore sampai 7 pagi.
yang membuat pekerjaan yang membutuhkan teknologi itu macam mana? Kurang terdapatkan lah. Berarti faktor itu paling listrik. besar itu listrik. Ya? Listrik. Jadi apakah ada alternatif lain selain listrik nih, Min? Supaya bisa menghasilkan listrik? Dulu sih memang dibangunkan panel surya yang alhamdulillah dulu tuh berjalan beberapa bulan. Akan tapi karena faktor apa panel surya tersebut mengalami kerusakan yang parah sehingga tidak bisa dibetulkan lagi. Yang membuat rakyat penduduk saya ini hanya terpaku kepada listrik yang menyala selama 14 jam tersebut. Kan biasanya kan kalau pulau-pulau itu kan mayoritas penduduknya itu kan bekerja sebagai nelayan. Itu apakah orang tua Hamid juga bekerja sebagai nelayan juga? Ya, orang tua saya sendiri termasuk nelayan dan semua para nelayan pada umumnya bisa dikatakan sebagai nelayan campuran. Apa itu nelayan campuran, Mit? Tidak pernah dengar itu istilah Nelayan itu. campuran ini bisa dikatakan seperti akibat gejala alam. Gejala alam. Nah, biasanya tuh di Natuna terkhususnya di bulan mulai awal September sampai Februari itu adalah musim-musim di mana gelombang dan angin menerjang sehingga membuat para nelayan mengubah cara kerja yang dulunya kan airnya tenang, yang membuat nelayan langsung terjun untuk menyelam. Berarti sangat berisiko kalau pada saat itu. Di bulan awal September nih kan kencang. Jadi kalau untuk terjun langsung tuh beresiko bisa mengambil resiko Resiko lah. resiko lah untuk masalah pekerjaan. Jadi apakah orang tua Hamid yang bekerja sebagai nelayan campuran ini apakah pernah mengalami hal-hal berbahaya? Alhamdulillah setahu saya selama orang tua saya menjadi nelayan belum pernah ada kejadian aneh yang menimpa. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Hamid, pendapatan orang tua Hamid sebagai nelayan campuran ini berapa kalau boleh tahu, Hamid? Untuk sekarang adalah masa-masa kencang lah, masih di penghujung angin lah. Jadi para nelayan ini masih terpaku kepada masalah mancing ikan, belum terjun langsung ke air laut. Jadi untuk sekarang pendapatan orang tua saya alhamdulillah bisa mencapai 2 jutaan per minggu. Itu sudah termasuk banyak gak 2 juta per minggu itu, Mit? Kalau untuk 2 jutaan per minggu alhamdulillah Itu saja bisa dikatakan banyak. Berarti kalau misalnya cuacanya bagus itu, Mit, cuacanya ndak kayak berbahaya, itu lebih banyak lagi pendapatannya. Ya biasanya kalau cuacanya bagus kan biasanya langsung terjun ke laut. Biasanya tuh bisa lebih lah dari 2 juta. Jadi pendapatan yang dikumpulkan oleh orang tua Hamid ini dikumpulkan untuk biaya uang masuk Hamid ke Pondok Pesantren Darul Naim, Hamid. Kalau untuk pembayaran untuk masuk Pondok Pesantren Darul Naim, alhamdulillah saya sendiri bisa mengurangi sedikit beban orang tua saya. Soalnya saya adalah remaja 3 SMP yang ikut berperan sebagai nelayan. Jadi Hamid bekerja sebagai nelayan untuk mengurangi beban orang tua supaya bisa masuk ke pesantren Darul Naim, Hamid. Ya, betul sekali. Jadi apa motivasi awal Hamid dan yang terbesar bagi Hamid, motivasi Hamid untuk Hamid itu bekerja sebagai nelayan mencari uang sendiri, itu apa motivasi Hamid? Untuk motivasi terbesar, saya mempunyai teman yang kebetulan teman saya tersebut adalah bisa dikatakan dari kecil adalah teman kesehariannya itu adalah laut. Jadi pekerjaan sekarang teman saya itu adalah menyelam
seminggu 3 kali biasanya. Berarti ibaratkan laut tuh teman hidupnya. Teman hidup. Itu teman hidup. Nah, jadi ketika itu pas itu saya diajak oleh teman saya untuk ikut dia bekerja. Jadi pas saya ikut tuh dari jam 6 pagi biasanya sampai zuhur. Saya ikut dia bekerja, cara mengambil ikan, terus diajak ke tempat dia mengingun ikan. Jadi saya melihat semua pekerjaan tersebut dari mulai mengambil ikan sampai pemeliharaan ikannya. Dan ketika saya melihat ikan yang didapatkan selama berbulan-bulan yang dikumpulkan, itu menjadi motivasi saya tersendiri untuk bisa menjadi seperti dia. Berarti motivasi terbesar Hamid itu gara-gara kawan Hamid ini, Mit. Iya betul. Berapa tahun, Mit? Itu, Mit, kerja dengan dia, Mit? Untuk bekerja dengan teman saya bisa dihitung kurang lebih 1 tahun. Itu pendapatannya itu berapa sekitaran? Untuk pendapatan secara kebersihannya adalah 6 juta. 6 juta itu digunakan untuk apa, bantu orang tua gitu, Mit. Jadi apakah Hamid pada saat mancing nelayan tadi itu, Mit, pernah mengalami hal-hal berbahaya? Seperti kita tahu kan cuaca itu kan sangat berbahaya tuh, Mit. Ya, untuk itu pernah sekali ada kejadian di tempat saya nih, kebetulan diterjang angin puting beliung. Angin puting beliung, tidak nanggung-nanggung ya puting beliung. Jadi kebanyakan nelayan tempat saya nih, nelayan kecil-kecil nih nyelamnya di depan pulau. Sedangkan saya dengan teman saya tuh kerjanya di belakang pulau. Jadi cuma kami berdua yang di belakang pulau. Jadi pas itu tuh, pas angin puting beliungnya turun, jadi yang depan-depan nih tenggelam semua kan, tenggelam. Tapi alhamdulillah karena dekat depan pulau, jadi ramai yang bisa bantu. Sedangkan kami yang di belakang pulau tidak ada siapa-siapa yang bantu. Pas ketika itu sampan kami ini udah dipenuhi air laut. Tuh teman saya tuh panik sekali. Pokoknya turun laut, naik lagi sampan. Pas itu saya berpikir kan untuk mencari cara agar gimana agar kami ini bisa dibantu oleh orang. Perasaan Hamid saat itu gimana, Mit? Perasaan Hamid Ketika itu perasaan saya tuh tidak memikirkan apa-apa. Pikiran tuh kosong. Takdir Allah, takdir Allah. Tak bisa dikatakan cemas pasti. Pas itu ketika itu ada satu motor pompong atau motor klotok yang lewat agak jauh dari kami. Ketika itu teman saya itu lagi turun di laut, lagi bawa sampahnya pakai berenang, pakai tali, dan saya buang air yang ada di sampan kan. Ketika itu ada motor klotok yang lewat, jadi saya nih langsung berpikiran untuk melambaikan dayung yang panjang, saya lambaikan ke atas. Alhamdulillah yang motor klotok itu nampak. Akhirnya motor klotok itu langsung ke tempat kami. Dan pada saat itu motor klotok itu tak bisa langsung nyandar ke sampan. Soalnya airnya tidak mendukung, airnya agak surut. Jadi untuk menuju ke pompong itu sangat sulit. Soalnya sampan yang kami gunakan nih tidak bisa digayung. Soalnya sampan yang mundur. Jadi alhamdulillah Allah masih mentakdirkan Hamid selamat dan bisa duduk bersama kita belajar di Pondok Pesantren Nurul Naim. Jadi bisa sampaikan pesan, Mit, mungkin untuk kawan Hamid yang udah sama Hamid itu, Mit. Untuk teman saya, selalu semangat dalam bekerja. Terima kasih udah menemani saya bekerja selama 1 tahun. Semoga rezekinya dimurahkan oleh Allah. Amin. Jadi, Mit, kalau masalah transportasi, Mit, ya, dari tempat Hamid ke Pontianak itu naik apa biasanya, Mit?
Kebiasaan kami itu biasanya kalau ke Pontianak nih kebanyakan naik kapal laut. Ada jalur lain nggak selain kapal itu? Ada jalur penerbangan, akan tetapi membutuhkan waktu yang transit. Untuk ke kota Natuna nih harus memerlukan waktu kurang lebih 12 jam untuk sampai kota Natuna, baru bisa melakukan penerbangan ke Pontianak. Berarti di Pulau Hamid itu tidak ada bandara, Mit, ya? Tidak ada bandara, soalnya kecil. Itu berapa biaya itu, Mit? Transportasi dari kapalnya atau pesawatnya itu berapa? Kalau untuk kapal menuju ke Pontianak itu sekitar 180. 180 ribu. Kalau untuk penerbangan 500 lah. 500, men. Cuman biasanya kan kalau sekarang ini kan naik, men, 750 gitu, Mit. 500 sampai 700. Itu membutuhkan waktu berapa tuh, Mit, kalau naik kapal itu? Kalau untuk naik kapal bisa dikatakan 15 sampai 16 jam lah. Itu biasanya kalau naik kapal itu juga tergantung cuaca lah, Min. Kayak nyari ikan tuh kan lautnya itu kan berbahaya seperti yang Hamid bilang tadi, Min. Kalau untuk kapal nih biasanya tidak ada perubahan sama sekali, tidak memandang angin kencang atau gimana. Soalnya biasanya kalau angin kencang pun di suatu tempat, kalau kapalnya berjalan tuh, kalau untuk menyandar di pelabuhan, kalau kemungkinan tidak bisa nyandar, berarti kapalnya tuh harus ke tempat yang jauh dari pelabuhan. Jadi untuk mengantar penumpang tuh harus menggunakan klotok lagi untuk ke kapalnya. Ribet jadi, Min. Jadi apakah biaya Hamid untuk pergi ke Pontianak ini itu juga dari duit Hamid sendiri itu, Min? Ya, kalau untuk biaya ke Natuna, alhamdulillah itu bukan dari saya, tapi pas saya ke pondok nih ada saudara yang menyumbang 100-200 ribu. Jadi bisa untuk ongkos ke Pontianak. Jadi apa kesan awal Hamid ketika masuk ke pondok pesantren Darul Naim ini, Min? Hal yang pertama yang saya rasakan, yang pertama agak sedikit malu, soalnya dikarenakan saya yang masuk duluan daripada anak yang belum masuk. Dikarenakan saya mengikuti teman saya yang dari Natuna, yang masuknya tuh awal dari santri yang baru. Sedangkan santri yang baru nih masuknya tanggal 12, santri lama tanggal 10. Jadi saya yang mengikuti teman saya, santri lama, ikut masuk tanggal 10. Jadi agak rasa aneh, agak terasa seperti orang asing sendiri. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah betah kami di pondok. Alhamdulillah. Betah. Terus Hamid itu biasanya kalau liburan panjang di pondok itu kan seperti Ramadan atau udah akhir semesteran kan biasanya kan, itu Hamid itu kalau pulang langsung ke kampungnya kah, atau di tempat sini nih di Pontianak ini ada rumah juga keluarga atau kenalan Hamid? Kalau untuk libur Ramadan biasanya langsung pulang. Tapi kalau untuk liburan semester ganjil kan itu pada bulan Desember. Dan bulan Desember ini adalah puncak-puncak angin kuat. Angin memang menghantam, ombak menghantam. Jadi bisa lihat keadaan, kalau keadaannya mendukung bisa untuk pulang ke Pulau Kerdau, tempat Natuna. Hamid, gini Hamid, yang terakhir kali ini Hamid, bisa Hamid sampaikan pesan kepada orang tua Hamid itu Hamid di rumah. Siapa tahu orang tua Hamid kan juga nonton video ini Hamid. Untuk orang tua Hamid yang ada di rumah, terima kasih yang selama ini sudah terus mendukung Hamid sehingga sampai sekarang bisa duduk di Pondok Pesantren Darul Naim. Hamid minta doanya semoga betah di pondok dan hafalannya lancar dan semua kegiatan di pondok bisa berjalan dengan mudah. Dan para penonton dimanapun Anda berada, tak terasa waktu sudah berlalu, saya dan Hamid menemani Anda. Semoga
kisah perjuangan Hamid ini menambah inspirasi dan giroh kita, semangat kita untuk belajar dan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu pesan terakhir yang ingin disampaikan oleh Hamid Rizal Fakhri. Hamid, silahkan sampaikan kepada para penonton. Ya, untuk penonton, satu pesan dari saya, terus semangat, jangan pantang menyerah, dan jangan takut akan kegagalan. Karena apa? Karena kegagalan adalah bumbu dari kesuksesan. Teruslah berbuat baik, karena kebaikan tersebut insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Irsyah dan Hamid pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.